anggota DPR, ya bukan stafnya Menteri KLHK. Tolong bicaralah gitu. Jadi ini sampai sekian kali mungkin ya, dari serba salah saya. Jadi teman-teman dari KLHK memang saya monitor mendengar gitu ya, gitu. Tapi hari ini saya karena Pak Sudin juga mendengar ini itu karena saya lihat mendengar itu. Jadi gini Bu Ketua, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Planologi, juga tadi Pak Sudin, baik langsung secara pribadi, ada Mas Budi tadi juga di situ. Jadi begini Pak Ruanda gitu ya, bahwa Komisi 4 itu udah punya data mengenai pelanggaran penggunaan kebun dan tambang ilegal. Ini terjadi pada saat saya masih duduk di situ, tahun 2011, diminta oleh para ketua, Saudara Daruri tidak boleh masuk ruangan ini sebelum mengantarkan data itu. Aku ingat betul tuh, waduh, nggak boleh masuk, jadi ya, pokoknya nggak boleh rapat lah sebelum tampil gitu. Akhirnya gini saya, nah saya mencoba minta Pak Sekjen kepada Gubernur, ternyata Gubernur tidak ada hubungan hierarki dengan Bupati. Nah akhirnya anak inisiatif kita dan arahan Menteri waktu itu, kita mengundang Baris-Krim, Kejaksaan Agung, dan KPK. Gimana ini jalan keluarnya? Akhirnya seizin Menteri kami membuat edaran, kami turun ke lapangan Pak Dirjen. Ya, diminta agar para bupati ekspos pelanggaran kebun dan tambang yang dia prosedur di wilayahnya. Apabila bupati tidak bisa hadir, eksposnya di kantor KPK. Semua bupati hadir. Ini. Nah, dapatlah data ya pada saat itu di 8 provinsi, Kalimantan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sulawesi Tenggara, itu ada kebun yang ilegal 8,4 juta hektar. Jumlah perusahaannya 878 perusahaan kebun. Ini PT-nya ada, lokasinya ada semua. Jadi ya, di Komisi 4 ada ini arsipnya gitu. Tambangnya ada 1.707, 8,7 juta hektar. Ini datanya ada, tolong disinkronkanlah ini, karena data ini sudah ada. Nanti kalau KLHK beda dengan Komisi 4, akhirnya ya benturan lagi. Tolong dicermati data ini, apakah masih valid, atau udah disalahgunakan, atau udah ditinggalkan. Nah ini yang perlu, kalau datanya nggak ada, minta ke Komisi 4, ada arsipnya gitu. Nah terakhir kemarin, Komisi 4 minta hanya 2 provinsi Mas Budi ya, Riau sama Kalimantan Tengah. Nah, Kalimantan Tengah, Riau, kita bicara Riau. Kami kebetulan ke Riau dengan ada Pak, yang ini saksinya Pak Slamet, juga yang lain ya. Ya, juga Pak Gakum, ya Pak Ruanda. Waktu itu bupatinya itu sekarang gubernur. Bupati 2 periode di Siak gitu. Dengan gagahnya saya mengatakan, Pak, di sini ada pelanggaran 333.000 hektar. Apa kata gubernur? Salah Pak, udah ketinggalan zaman. Di sini 1,5 juta. Hah? Tuh, jadi ya 333 itu 215 perusahaan Pak di Riau gitu. Nah tadi Pak Ruanda mengatakan 1,2 juta, mungkin udah mendekati lah ya. Ini mendekati 1,5 ini. Tolong ini didalami gitu. Ya Pak Sekjen ya. Tambahnya nggak ada. Tapi untuk Kalimantan Tengah itu kebunnya 3,9 juta Pak Ruanda, bukan 800.000. PT-nya ada semua, lokasinya ada, ini tolong diverifikasi lah. Pakai kayak ini kalau saran saya, data ini dilempar ke daerah, ini masih valid nggak? Kenapa nggak gitu? Jangan nanti ini kalau ada Pak Sudin mesti dipotong saya ngomongnya mesti ini. Ya, untung nggak ada, alhamdulillah gitu ya. Gitu. Ya, jadi 3,9 juta itu Pak Ruanda bilang tadi 800, itu 280 udah PT-nya. Ada lokasinya PT-nya kami ada lah. Saya kira di Kehutanan juga ada arsipnya. Tambangnya ada 3,5 juta hektar, 629 perusahaan. Ini PT-nya ada itu. Ya. Bahkan di Kalimantan Timur sudah kemarin demo agar di Komisi 3 dan Komisi 7 membentuk pansus itu. Ya, sebenarnya pansusnya harusnya di Komisi 4, tapi sana yang demo mahasiswa itu minta seperti itu gitu. Ini saya minta pada teman-teman, tolonglah. Saya paham, adik-adik saya ini orang baik-baik semua. Cuma kadang-kadang mungkin ada tekanan gitu yang saya nggak tahu dari mana gitu. Ya, nah, terus yang kedua tadi Pak Sudin nyinggung ke saya juga, yang waktu itu Pak Ruanda jawab, tadi saya ingatkan ke saya ini di WA gitu, itu tanyakan itu,
yang area pengganti di Kalimantan Tengah itu di mana gitu, ya. Yang SML ya, yang 11.000 hektar gitu. Tolong dijawab biar nanti kita nggak bolak-balik seudon seolah saya dicurigai gitu, melindungi kalian, nggak ada, sama-sama kita terbuka untuk kebaikan gitu. Ya, dan itu gini Pak Sekjen, kalau kita bicara area pengganti memang sulit sekarang. Cobalah kita bikin usulkan pada pemerintah, pada presiden, penggantinya jadi uang untuk konservasi dan rehabilitasi. Ya, kalau ada 8 juta, 1 hektar 10 juta aja, itu udah 80 triliun Pak uangnya. Itu area pengganti udah langsung ada pelepasan bisa jadi HGU. Sekarang ada kebun yang umurnya 30 tahun Bu, belum pelepasan. Karena nggak ada area pengganti di Sumatera Utara, karena saya dulu Kakanwilnya. Cari penggantinya nggak ada. Ya, gimana kalau ganti uang untuk konservasi dan rehabilitasi gitu. Nah tadi pada tahun 2011 Bu Ketua, kerugian daripada kayunya saja untuk kebun dan tambang dihitung oleh Litbang Kehutanan itu 362 triliun. Ini sampai sekarang tolonglah ini diselesaikan lah, ya. Karena gini Pak Sekjen, saya ini di sini ini udah 4 kali mau calon tersangka. 6 bulan yang lalu saya masih dipanggil. Ada izin dari bupati, yang bupatinya sekarang sekolah 12 tahun di KPK, itu mengatakan ada surat edaran Pak Darwin waktu Dirjen. Wah, saya dipanggil. Ya lumayan juga 8 jam diperiksa. Ternyata di Tahura ada SK 107 tahun 2003, kalau Tahura berada di 2 kabupaten itu wewenangnya gubernur. Betul kan? Nah, tapi dalam 1 kabupaten itu wewenangnya bupati. Ini di Kalimantan Timur, di Bukit Soeharto, di Penajam Pasir Utara, dan di satu lagi di Kutai Kartanegara. Berarti bupati melakukan izin itu salah. Itu pun 8 jam Bu diperiksa. Kira-kira Januari yang lalu lah baru gitu. Jadi itu kasusnya 2009. Jadi tolong, untung saya masih anggota DPR. Kalau di rumah udah nyangkol, ngomong cucu dipanggil kan apa nggak karuan gitu kan. Di sini masih jalan gitu. Tolong pada teman-teman hati-hatilah. Ya, saya nggak ingin nanti benturan sama saya, ketemu di sana saya jadi saksinya sampean, kan nggak enak gitu. Ya, tapi tolong juga PT SML itu yang 11.000 penggantinya di mana? Ini Undang-Undang Cipta Kerja usulnya Pak Sekjen ini bagus. Bagi pejabat yang lalai membiarkan itu hukumannya 10 tahun Bu, minimal setahun. Ini usulan pemerintah kan, berarti Pak Sekjen ikut waktu itu ya, sama saya juga ikut di situ. Dan dendanya 10 miliar dan minimal 1 miliar. Dari mana membayarnya itu? Ini undang-undang pasal 28 LC itu. Ingat saya terus, waduh ini ngeri juga gitu. Saya kira itu Bu, jadi tolong ini saya udah jawab, mudah-mudahan Pak Ketua dengar, ya nggak ngatain saya lagi. Kak Kanjeng itu anggota DPR, bukan stafnya Menteri KLH, itu nggak enaknya saya kira gitu loh. Saya bukan sana-sini, pokoknya saya apa yang saya dengar, saya lihat, saya rasakan, saya akan katakan gitu. Terima kasih Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sekjen mau jawab dulu, mau respon dulu atau Pak Ruanda? Silakan.